iklan iPhone 16 udah ada di TV, teman-teman. Dan kalau udah masuk TV seperti biasa, dan ya yang kita tahu bahwa sebentar lagi atau nggak lama lagi, dan itu pasti iPhone 16 bakal dijual di Indonesia. Mungkin kita bertanya-tanya, loh, gimana soal investasi? Gimana soal TKDN? Nah, ini mungkin lo sering dengar seletingan atau bahkan berita soal pemerintah kayaknya lagi melonggarkan beberapa aturan. Dua yang sering disebut yaitu TKDN sama penghapusan kuota impor untuk beberapa barang. Perang dagang antara Amerika dan China memaksa semua negara di dunia ini buat menyusun ulang kebijakan ekonominya, termasuk Indonesia, teman-teman. Dan dari aturan TKDN yang dulu sangat ketat itu, yang sekarang jadi longgar, dan nggak ada lagi pembatasan buat kuota impor. Sebenarnya ini malah bikin kita untung atau buntung sih. Jadi di video kali ini kita bakal ngomongin seberapa ngaruh kelonggaran TKDN dan apakah benar TKDN itu selama ini nggak realistis dan justru banyak nggak berpihak pada industri dalam negeri kita. Mari kita bahas. Oke, sebelum kita jauh membahas soal kelonggaran atau dampaknya, penting banget buat kita menyamakan persepsi dulu, teman-teman. Apa sih sebenarnya TKDN dan kuota impor itu? Dan kenapa pemerintah kita dulu merasa perlu buat menerapkan aturan-aturan seketat itu? Jadi begini, pemerintah kita dari dulu hingga sekarang punya cita-cita yaitu pengen ngelihat industri dalam negeri kita itu bisa maju pesat, menjadi kuat secara fundamental, mampu memproduksi barang-barang berkualitas secara mandiri, dan pada akhirnya tidak hanya berperan sebagai tukang jahit atau tukang rakit produk dari luar negeri aja. Tujuannya jelas ya, ingin industri nasional kita itu naik kelas, punya daya saing, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian kita. Nah, untuk mewujudkan cita-cita ini, atau setidaknya untuk memberikan dorongan dan kesempatan bagi industri lokal agar bisa tumbuh dan berkembang, ada beberapa instrumen kebijakan yang sering digunakan. Dua jurus andalan yang paling relevan dengan diskusi kita saat ini adalah TKDN dan kuota impor. Yang pertama, TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Gampangnya gini lah, bayangin lu mau bangun proyek gede, misalnya pembangkit listrik, atau beli laptop buat kantor pemerintah. Nah, aturan TKDN ini kayak bilang gitu, lu bangun proyek atau beli barang, wajib sekian persen, misalnya 40% komponennya banyak, atau bahkan tenaga kerja itu harus dari orang Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, biar pabrik lokal dapat orderan, dan intinya biar duitnya ya bisa muter lagi di negara kita ini. Masuk akal kan kedengarannya? Ya contoh gampangnya kayak kita makan sayur lah, biar kita sehat gitu. Yang kedua, kuota impor. Ini justru yang lebih nahan. Bayangin ada barang dari luar negeri, misalnya bawang putih atau baja yang harganya murah banget dan bisa bikin petani bawang misalnya atau pabrik baja lokal kita jadi langsung KO. Nah, pemerintah pasang kuota. Oke, bawang bisa masuk gitulah, tapi jumlahnya kita batasin. Misalnya seperti itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar nggak kebanjiran gitu. Produk lokal bisa laku juga. Jadi produk dalam negeri kita masih punya ruang buat nafas, buat jualan tentu saja. Jadi intinya jelas ya teman-teman, baik TKDN maupun kuota impor, keduanya itu dirancang dengan tujuan yang pada dasarnya sangat-sangat mulia, melindungi dan mendorong sekali untuk menumbuhkan industri dalam negeri kita. Tujuannya agar Indonesia bisa lebih mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada produk-produk dari luar negeri, dan pada akhirnya menciptakan banyak sekali nilai tambah buat negara kita ini. Sekarang pertanyaan besarnya, kalau memang tujuan kedua instrumen ini sebagus itu dan sangat semulia itu, kenapa sekarang malah muncul wacana buat melonggarkan aturan TKDN ini dan bahkan mempertimbangkan untuk menghapus atau relaksasi kuota impor? Seperti yang sudah gue bilang di awal, dinamika global termasuk perang tarif dan pergeseran rantai pasok memang memaksa banyak negara termasuk Indonesia untuk mengevaluasi ulang strategi ekonomi.
naik. Namun fokus utama di balik wacana pelonggaran TKDN dan kuota impor ini tampaknya lebih banyak didorong oleh pertimbangan domestik dan realita di lapangan. Jadi kalau memang TKDN ini bagus buat mendorong industri lokal dan pembatasan kuota impor ini juga bagus untuk melindungi produsen dalam negeri, kenapa sekarang malah pemerintah melonggarkannya? Ada beberapa alasan atau pertimbangan yang mungkin saja menjadi dasar pemikiran di balik wacana ini, teman-teman. Pertama, realita nggak seindah ekspektasi. Di lapangan, mengejar target TKDN itu kadang susah banget. Kalau gue lihat gitu, bayangin disuruh pakai 40% komponen lokal, tapi ternyata komponen lokalnya harganya mahal, belum lagi kualitasnya yang belum nyampe atau speknya yang nggak sesuai sama permintaan si orang yang mau buat produk ini misalnya. Kalaupun ada yang bagus, ya harganya ya tadi itu terlalu mahal dan stoknya juga terbatas atau kurang, dan akhirnya yang terjadi biaya produksi tetap saja membengkak dan kualitasnya mungkin bisa saja jadi menurun. Kedua, kuota impor bikin susah yang lain. Kuota impor itu emang bisa melindungi produsen lokal, tapi bisa bikin barang jadi langka dan mahal buat kita sebagai konsumen, atau justru malah bisa menyusahkan industri lain yang butuh barang ini sebagai bahan baku. Contohnya kuota impor baja yang dibatasin buat nolong pabrik baja lokal, tapi pabrik otomotif atau konstruk jadi kelimpungan buat nyari baja murah dan stoknya terbatas. Harganya juga jadi naik, ya harga mobil atau rumah bisa saja jadi ikut naik juga. Jadi kayak buah si malakama gitu. Ketika biar lebih efisien dan kompetitif, mungkin pemerintah mikir gitu ya, proteksi terus-terusan juga nggak bagus. Dan gua setuju juga sih dengan hal itu. Bisa jadi industri lokal malah jadi kayak manja gitu, gak terpacu buat berinovasi, efisiensi, nurunin harga, atau ningkatin kualitas karena mereka merasa aman gitu dibetengi oleh aturan-aturan yang selama ini berlaku. Dengan sedikit dibukanya keran impor atau target TKDN yang lebih realistis, harapannya industri lokal juga jadi terpacu gitu buat berani dan bersaing secara fair. Ya, masuk akal juga sih. Keempat, birokrasi dan permainan. Ini sisi gelapnya ya teman-teman. Aturan yang rumit kayak TKDN atau kuota impor kadang-kadang masih ada celah dan bisa jadi lahan permainan oknum buat cari celah atau mungkin izin-izin yang susah itu dan biaya-biaya siluman dan lain-lain lah. Ya mungkin melonggaran ini juga bagian dari usaha buat menyederhanakan birokrasi. Mungkin gitu ya. Intinya teman-teman, wacana pelonggaran TKDN atau penghapusan atau relaksasi kuota impor ini kemungkinan besar lahir dari kombinasi berbagai faktor. Evaluasi terhadap realita implementasi di lapangan ternyata kompleks. Pertimbangan mengenai efisiensi ekonomi secara keseluruhan, adanya keinginan untuk mendorong industri lokal agar lebih tangguh dan kompetitif melalui persaingan yang sehat, serta mungkin juga ada upaya buat menyederhanakan birokrasi. Nah, dari situ muncul pertanyaan berikutnya. Jadi selama ini kebijakan TKDN itu sebenarnya lebih banyak menyusahkan atau justru lebih banyak membantu industri dalam negeri kita sih? Pertanyaan apakah TKDN itu layak disebut sebagai pahlawan, pelindung industri dalam negeri, atau malah jadi beban penghambat? Jujur aja nggak punya jawaban tunggal gitu ya teman-teman. Dan gue juga agak bingung. Jawabannya mungkin bisa saja sangat beragam dan kompleks. Seringkali tergantung pada sudut pandang dari mana kita melihatnya. Ya sebagai orang awam kita mungkin nggak akan tahu gitu jawaban pastinya. Tapi yang jelas pandangan di kalangan pelaku industri, ekonom, hingga pembuat kebijakan itu sendiri pun seringkali terbelah. Ada kubu yang pro, ada juga kubu yang kontra terhadap efektivitas TKDN yang selama ini berlaku. Bagi kubu yang pro, TKDN ini dilihat sebagai alat penting untuk melindungi industri nasional yang baru tumbuh agar tidak digilas produk impor, sekaligus memaksa terciptanya aktivitas ekonomi dan nilai tambahan lokal melalui penggunaan komponen dalam negeri. Kebijakan ini juga dianggap bisa jadi sinyal positif untuk investasi jangka panjang di industri pendukung, mendorong pengembangan SDM dan teknologi secara bertahap, serta dalam jangka panjang memperkuat kemandirian atau kedaulatan ekonomi nasional. Mereka percaya tanpa TKDN, banyak industri komponen lokal mungkin nggak akan pernah lahir dan
nggak akan pernah berkembang. Tapi di sisi lain, kubu yang kontra merasa implementasi TKDN lebih banyak membawa masalah. Ya, targetnya seringkali dianggap tidak realistis dan malah membebani, membuat biaya produksi tinggi dan produk akhirnya tidak kompetitif. Proteksi ini juga dinilai bisa menghambat efisiensi dan inovasi karena industri lokal kita selama ini dibuat aman oleh aturan-aturan ini, serta bisa menjadi penghalang investasi karena kerumitan aturannya. Selain itu, proses yang rumit, permainan dan birokrasi yang rumit, serta penerapan yang kadang pukul rata tanpa melihat kesiapan sektor jadi kritik utama. Kesimpulannya, niatnya sih bagus gitu ya, tapi terkadang targetnya ngaco dan eksekusinya menyusahkan. Bikin industri kita malah jadi nggak kompetitif ya, gua setuju banget sih. Jadi gimana dong? Kalau gue lihat gini gitu ya, TKDN itu ibarat obat gitu, dosis yang diberikan ya harus pas. Kalau targetnya realistis, disesuaikan sama kebutuhan atau kemampuan industri di setiap sektor, dan implementasinya benar, TKDN bisa jadi alat yang ampuh buat mendorong industri lokal. Tapi kalau targetnya terlalu ambisius, dipukul rata semua sektor, tanpa lihat kesiapan nyata di lapangan dan implementasinya ribet plus rawan permainan, ya TKDN ini malah bisa jadi beban yang bikin biaya tinggi, proyek lambat, dan industri lokal terlena. Dan bisa aja gitu, hal ini malah menyesaratkan, bukan karena konsepnya yang jelek, tapi karena eksekusinya yang nggak pas. Pelonggaran TKDN atau penghapusan kuota impor ini bisa dilihat sebagai upaya mencari keseimbangan baru. Tantangan buat industri lokal jadi lebih gede. Mereka nggak bisa lagi cuma ngandelin benteng atau aturan-aturan yang selama ini udah berlaku gitu aja. Ya harus benar-benar bisa bersaing lah menurut gue lah. Tapi di sisi lain buat konsumen atau industri pengguna ini bisa jadi angin segar karena barang-barang mungkin jadi lebih murah dan gampang buat didapetin. Tinggal gimana caranya pemerintah buat ngatur semua ini berjalan sesuai dengan rencana. Ya, begitu kira-kira teman-teman. Soal apakah kebijakan pelonggaran ini ada hubungannya langsung sama kebijakan tarif Amerika Serikat, misalnya terkait dengan perang dagang antara Amerika dan Cina, jawabannya singkat. Menurut gua bisa jadi ada, tapi hubungannya nggak langsung. Dan kemungkinan besar ini bukan jadi alasan utama atau pendorong langsung. Kecil banget kemungkinan pelonggaran TKDN atau kuota impor di Indonesia ini dirancang spesifik sebagai reaksi ke kebijakan tarif AS karena alasan-alasan kayak evaluasi realita domestik, efisiensi ekonomi, upaya dorongan daya saing, sampai penyederhanaan birokrasi di internal kita itu tampaknya jauh lebih dominan. Tapi bukan berarti nggak ada kaitannya sama sekali ya teman-teman dengan perang dagang dan ketidakpastian global yang saat ini sedang terjadi. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional mikir buat mindahin basis produksi dari Cina. Nah, biar Indonesia menarik sebagai tujuan investasi baru, apalagi di situasi seperti ini, iklim usaha kita termasuk mungkin relaksasi aturan TKDN ya perlu banget buat dibikin kondusif. Jadi ini lebih kelihatan kayak langkah adaptif strategi kita buat nangkap peluang baru di tengah perubahan global yang nggak pasti seperti ini, bukan reaksi terhadap kebijakan tarif suatu negara tertentu aja. Ya walaupun memang ada hubungannya sih. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan gue ngerasa ini videonya terlalu panjang. Jadi, gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gue Firjanto, sampai jumpa di video berikut.